Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebagai hamba Allah yang kita diberikan nikmat bisa beramal sholih, bisa beraktivitas, bahkan kita rajin di dalam beramal sholih. Ternyata para ulama mengingatkan kita akan bahaya satu virus yang bisa mendatangi mereka yang banyak beramal, banyak melakukan aktivitas di dalam ketaatan, yaitu virus futur. Para alim ulama kita ketika mendefinisikan makna daripada futur ini seperti Dr. Nasir Ibn Sulaiman Al-Umar di dalam buku beliau yang berbicara khusus mengenai futur ini menukil dari apa yang disampaikan oleh Dr. Sayyid Muhammad Nuh. Jadi futur itu virus malas setelah sebelumnya rajin, berhenti setelah sebelumnya bekerja, bosan setelah sebelumnya melakukan amal-amal ketaatan. Artinya orang yang terkena virus futur ini adalah orang-orang yang mereka pada awalnya mereka punya konsistensi di dalam beramal, mereka punya semangat di dalam beramal, mereka melaksanakan ketaatan-ketaatan, kegiatan-kegiatan yang mengarahkan kepada sesuatu yang positif. Nah, tentu ini sesuatu yang harus kita waspadai, karena justru yang menimpa orang-orang yang punya potensi ketaatan, bukan orang-orang yang tidak beramal sama sekali. Maka kalau ada orang yang tidak beramal kemudian dia mengatakan dirinya futur, itu keliru, karena dia tidak punya sesuatu yang menurun daripada intensitas amalnya. Nah, satu hal hari ini yang perlu kami mengingatkan kaum muslimin dan muslimat sekalian, mengingat perkara ini adalah perkara yang sangat luas pembahasannya, berkaitan dengan situasi pandemi kita yang di Indonesia diawali sejak bulan Maret yang lalu, ternyata berimbas kepada diistirahatkannya beberapa kegiatan ketaatan, seperti kegiatan kajian-kajian keislaman di masjid-masjid karena alasan larangan berkumpulnya manusia dalam jumlah tertentu. Bahkan sempat terjadi madhab-madhab yang berbeda mengenai polemik seputar penutupan tempat ibadah karena pandemik ini. Apa yang berhubungan dengan itu dalam rangka kita mengikis virus futur ini adalah bahwa ternyata futur ini bisa mendatangi kita tatkala intensitas ketaatan kita itu berkurang jauh. Dari 100% berkurang sampai 50%. Dari 100% bahkan berkurang sampai 25%. Dari 100% bahkan berkurang sampai 10%. Bahkan yang parah, dari 100% berkurang sampai 0%, bahkan minus karena ditambah dengan kegiatan yang tidak bernilai ketaatan. Maka saya sampaikan kepada kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, kita tidak jelas mendapat kepastian sampai kapan pandemik ini berujung. Tetapi sekali lagi bahwa kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa kita menafikan sebab. Tapi bagaimana kita menjaga supaya protokol kesehatan tetap kita penuhi, tetapi jangan sampai kemudian hati kita, keimanan kita, keislaman kita ini terkikis karena situasi-situasi tadi. Tidak dekatnya kita kepada Allah karena fasilitas yang mendekatkan kita kepada Allah tidak ada, hari ini tidak boleh kita jadikan sebagai satu alasan. Maka diantaranya sosial media ini meskipun ada nilai plus dan minusnya, meskipun kita tidak mendukung sepenuhnya apabila semuanya harus diarahkan kepada sosial media sebagai satu kompensasi kegiatan beragama, tidak. Tapi ini bisa menjadi solusi. Di saat kita tidak bisa bertemu darat dengan saudara-saudara kita muslim, dengan para ustadz, para alim kita, maka kita bisa terus mengaji, kita bisa terus menimba ilmu, kita bisa terus menggapai hidayah melalui kajian-kajian yang bisa kita rengkuh di sosial media. Dan hari ini alhamdulillah di beberapa masjid sudah mulai mengadakan kegiatan-kegiatannya, sudah mulai menghidupkan kegiatan-kegiatannya, tentu dengan memperhatikan protokol-protokol kesehatan supaya tidak menjadi klaster baru atau setidaknya diklasterkan atau di-COVID-kan, karena kita paham sepenuhnya bahwa
situasi hari ini tidak bisa kita nafikan bahwa apa yang menimpa sebagian dari kita terkena COVID positif dan sebagainya itu tidak mesti itu menjadi satu hal yang objektif. Kadang-kadang memang ada sesuatu yang dibikin. Maka kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sejak bulan Maret sampai hari ini sudah 4 atau 5 bulan kita berada di situasi pandemik yang tidak jelas juntrung pangkalnya. Tapi sekali lagi kepada Allah lah kita bertawakal dan kita berdoa. Allahumma inna na'udzubika min fitnati corona. Allahumma inna na'udzubika min fitnati corona. Allahumma inna na'udzubika min fitnati corona. Ya Allah, kita minta perlindungan kepada Allah dari ujian corona ini. Ujian yang melumpuhkan iman kita, ujian yang melemahkan iman kita, ujian yang menipiskan iman kita, ujian yang merusak ukhuwah Islamiyah kita, dan seterusnya dan seterusnya. Terus kita upayakan supaya kita tidak futur, supaya kita tidak malas setelah kita rajin, supaya kita tidak bermaksiat setelah kita taat. Terus menjaga keistiqomahan, perbanyak doa-doa istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Ya Rabb, yang membolak-balik hati, jatuhkanlah atau tetapkanlah hatiku ini kepada agamamu, senantiasa istiqomah kepada agamamu. Semoga Allah memberikan barokah dan keistiqomahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.